bahwa yang haram secara fikih adalah khomer, minuman keras. Narkoba ini nggak haram katanya, malah menambah kehusyuan. Ini yang mengeluarkan fatwa ini mungkin kiai-kiai yang biasa disogok oleh para bandar gitu. Di dalam narkoba itu bukan hanya mudorot tapi juga mughalladoh, najis berat pak. Tulang babi dari pasar yang ingin dibawa ke hutan, yang kemudian dibakar di tengah hutan untuk dijadikan ekstrak campuran amfetamin ini, sabu itu. Jadi alangkah sayangnya kalau peradaban keilmuan agama dan standar moral yang dibangun oleh ulama-ulama Madura selama berabad-abad itu lalu kemudian mengalami dekadensi oleh penggunaan obat-obat terlarang ini. Supaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Pamekasan, Madura. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan tokoh Madura untuk menyampaikan orasi P4GN. Kepada yang terhormat Cak Islah Bahrawi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Mas Emil Dardak, nice to see you again. Keren. Yang saya hormati Bapak Bupati Kiai Khalilur Rahman, Bapak Wakil Bupati, saudara sekandung beda bapak beda ibu, Komjen Pol Martin Sukom beserta seluruh pejabat utama BNN, Bapak Kapolres, seluruh Forkopimda, para kiai, para sepo, santreh, pelajar, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya asli Madura, saya nyantri di Madura, dan saya mempelajari kitab-kitab turos para alim alama di Madura, mulai dari Syekhona Khalil, Tabhetah, Lukulu, insyaallah beten kaulah nyuon brokaipon de para kiai, para sepo. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita ini soal narkoba ini. Kemarin di Bangkalan saya sudah cerita. Jadi ada fenomena bahwa beberapa orang, beberapa oknum, ini Mas Emil, para kiai, bahwa yang haram secara fikih adalah khomer, minuman keras. Narkoba ini nggak haram katanya, malah menambah kehusyuan beberapa orang. Mungkin ini yang mengeluarkan fatwa ini mungkin kiai-kiai yang biasa disogok oleh para bandar gitu. Saya ingin ceritakan bahwa di dalam narkoba itu bukan hanya mudorot tapi juga mughalladoh, najis berat pak. Kalau di Amerika Latin, kartel-kartel narkoba yang ada di Meksiko atau di Pablo Escobar di Kolombia atau di Peru, di Chile, di Brasil dan seterusnya itu, emulsi pengikat zat untuk menjadikan kokain itu menggunakan bubuk semen. Itu bisa dilihat pak di YouTube atau di googling bisa ya. Jadi pengikat zatnya itu menggunakan semen sehingga terjadi ekstraksi yang kemudian kita kenal dengan kokain yang beredar di pasaran itu. Nah saya mau cerita begini. Suatu saat saya ke Luang Prabang pak, salah satu kota di perbatasan Laos dan Myanmar. Suatu saat ketika saya sedang nongkrong di Luang Prabang itu,
Itu setiap ada truk lewat sore-sore itu baunya bau bangkai, bau betang, Pak. Bau nenek bau betang lebet. Besoknya lewat lagi. Saya tanya ke penduduk setempat, itu apa yang lewat kok baunya bau bangkai seperti itu? Mereka jawab, itu tulang babi, Pak. Tulang babi dari pasar yang ingin dibawa ke hutan, yang kemudian dibakar di tengah hutan untuk dijadikan ekstrak campuran amfetamin ini, sabu itu. Jadi zat pengikat dari sabu itu adalah pembakaran tulang babi untuk dijadikan sebagai alat, apa ya istilahnya ya, jadi emulsifier gitu. Nah, narkoba yang masuk ke Madura yang hari ini dipakai oleh adik-adik ini dan juga sebagian orang yang belum tertangkap itu sebenarnya ada kandungan mughalladohnya di situ, Pak. Jadi alangkah sayangnya kalau peradaban keilmuan agama dan standar moral yang dibangun oleh ulama-ulama Madura selama berabad-abad itu lalu kemudian mengalami dekadensi oleh penggunaan obat-obat terlarang ini. Sayang, Pak. Kontribusi para ulama, para pemikir, para cendekiawan di Madura terhadap bangsa ini dan juga terhadap peradaban manusia ini kalau kemudian gugur oleh satu zat yang sebenarnya tidak bermanfaat ini kemudian menjadi menurun begitu saja. Ini amat disayangkan. Dan Madura hari ini bukan hanya sebagai penerima tapi justru menjadi pemasok. Kira-kira begitu ya Bang Awang ya. Madura ini menjadi pemasok, Pak. Kita kadang-kadang heran, Pak. DPO kota-kota di Jawa, Polres-Polres di Jawa itu justru orang Madura. Kemarin yang kita tangkap itu DPO Jawa ya. Justru orang dari Bangkalan, Pak. Haji Imron kalau nggak salah namanya. Sudah ditangkap oleh BNN. Kemana Madura? Ada apa dengan Madura? Saya belajar Nahwu Shorof di Madura. Saya belajar Sulam Safina di Madura. Saya belajar kitab-kitabnya Imam Ghazali di Madura. Saya belajar peradaban kemanusiaan di Madura. Ibnu Ajurrum saya belajar di Madura. Tajwid saya belajar di Madura. Tapi kemudian keilmuan-keilmuan saya itu dikooptasi oleh zat yang hari ini menjadi musuh peradaban. Nah, ini adik-adik sekalian, kalangan anak muda yang ada di dalam majelis ini. Mari kita bantu para penegak hukum, BNN, Polres, dan seluruh keinginan negara termasuk program Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita untuk memerangi narkoba ini kita bantu. Bukan hanya narasi, bukan hanya wacana, tapi kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Laporkan, Pak. Jangan takut. Ketakutan itu bukan DNA-nya orang Madura. Adik-adik sekalian, ini pelajaran buat kalian. Kalian punya masa depan. Kalian terjebak dan kalian harus keluar. Ini yang saya ingatkan kepada para tersangka yang hari ini berbaju oranye. Dan ini adalah segelintir dari mungkin akan banyak lagi yang akan ditangkap oleh para penegak hukum dan juga BNN. Yang terakhir, kebetulan saya kemarin diajak oleh Pak Kepala BNN untuk penangkapan 2 ton. Saya minta kepada Pak Kepala waktu di Batam itu, Jenderal, pemusnahan ini harus punya akuntabilitas. Clearance-nya jelas. Sebelum dimusnahkan dites untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kegalauan masyarakat hari ini barang bukti yang ditangkap oleh polisi, yang ditangkap oleh BNN itu jelas larinya. Kita memaklumi kegalauan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu karena memang kasusnya ada, Pak. Barang bukti sabu berubah menjadi tawas, ada kasusnya. Jadi kita maklumi kegalauan-kegalauan masyarakat itu. Maka kemudian BNN kita minta
kepada Komjen Pol Martinus Sukom beserta seluruh jajaran, mari kita mulai dari kita, akuntabilitas itu. Tes, bakar, random test, ambil dari orang-orang yang ingin membuktikan bahwa ini narkoba beneran, beratnya sesuai, lalu kita musnahkan bersama-sama. Tidak boleh lagi ada kecurigaan di antara masing-masing pihak. Saya kira itu atas nama masyarakat Madura, karena saya lahir dan besar di Madura, saya Madura asli, tidak terkontaminasi dari keturunan manapun secara genetik. Cuma mungkin sama Pak Martinus Sukom mungkin adalah ras-ras melanesianya dikit gitu. Karena kalau enggak ya saya mungkin glowing gitu. Istri saya Madura asli Pak, mertua saya dari Sampang dan juga dari Pamekasan. Komunitas saya dekat dengan Pak Mahfud MD. Semua orang Madura di Jakarta mungkin kenal saya, mungkin orang Madura yang di Madura belum tentu kenal saya. Tapi saya ingin tekankan, dulu saya bersama Pak Martinus memerangi terorisme. Hari ini kita perangi juga narkoba. Terorisme dan narkoba ini sama-sama musuh masyarakat. Dua-duanya ada di sekeliling kita. Selain premanisme, selain juga korupsi dan seterusnya. Ini adalah sirkular di sekitar kita yang harus kita perangi bersama supaya bangsa ini tidak mundur. Kalau menurut istilahnya Fukuyama, mohon izin Pak Wakil Gubernur, Pak PLT Gubernur, kalau istilahnya Fukuyama, Indonesia ini sudah mundur menjadi second wave of democracy yang seharusnya sudah menuju ke third wave of democracy. Karena kemunduran itu kemudian kita jangan sampai menjadi gelombang kedua demokrasi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih.